Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nanda dengan NIM G701240225, saya dari kelas A. Melalui video ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan ke-6. Jadi pada soal yang pertama, apa itu presisi dalam analisis farmasi? Jadi presisi itu adalah tingkat kedekatan hasil ukuran yang diperoleh ketika suatu sampel itu dianalisis berulang kali dengan metode yang sama. Nah, di mana presisi ini dia menunjukkan apakah hasil pengukuran itu konsisten atau tidak. Misalnya larutan paracetamol itu dia diukur sebanyak 3 kali dengan aspek spektrofotometri UV vis. Nah, itu diperoleh hasilnya itu 99,8%, 100,1%, dan 99,9%. Nah, hasilnya ini kan dia berdekatan, dimana kalau hasilnya itu berdekatan, dia itu berarti memiliki metode presisi yang baik. Nah, jenis presisi itu dia ada dua. Yang pertama itu dia repeatability atau intrahari, dimana pengukuran itu dilakukan pada hari yang sama, alat yang sama, dan juga analisis yang sama. Nah, tujuannya itu dia untuk melihat konsistensi dalam kondisi yang sama. Nah, terus yang kedua itu dia ada intermediate precision, di mana dia itu pengukuran yang dilakukan dengan kondisi yang berbeda. Misalnya harinya beda, terus analisisnya juga beda, dan juga alatnya yang beda. Nah, di mana tujuannya itu dia untuk mengetahui apakah metode itu tetap konsisten pada laboratorium yang berbeda atau tidak. Nah, soal selanjutnya itu dia bagaimana cara menghitung nilai SD dan persen RSD dan bagaimana maknanya. Jadi kalau rumus SD itu dia akar sigma data pengukuran atau X1 sampai Xn dikurang dengan nilai rata-rata pengukuran dipangkat 2 kan dibagi dengan jumlah data kurangi 1. Terus kalau rumus RSD-nya itu persen RSD itu sama dengan nilai yang didapatkan di SD tadi dibagi dengan nilai rata-rata data dikalikan dengan 100%. Nah, bagaimana maknanya? Jadi kalau semakin kecil nilai persen RSD-nya itu berarti semakin baik presisinya. Biasanya itu dia kurang dari 2%, di mana itu menunjukkan presisi yang baik. Nah, selanjutnya itu apa itu akurasi dan bagaimana metode penambahan baku atau standard addition atau recovery yang digunakan untuk menentukannya. Nah, jadi akurasi itu adalah dia tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya, dan di mana akurasi ini dia menunjukkan apakah hasil analisis itu benar atau tidak. Nah, metode standard addition atau recovery itu dilakukan dengan cara yang pertama, sampel itu ditambahkan sejumlah standar paracetamol yang diketahui kadarnya, terus dianalisis kembali menggunakan UV vis, terus dilihat berapa banyak nih standar yang berhasil terukur kembali. Dan selanjutnya itu bagaimana cara menghitung persen recovery dan buat contoh perhitungannya. Jadi persen recovery itu sama dengan kadar yang ditemukan bagi kadar yang ditambahkan kali 100%. Dimana contohnya itu kayak standar paracetamol itu ditambahkan 20 mg. Nah, hasil yang terukurnya itu dia 19,6 mg. Nah, jadi 19,6 mg ini dia dibagi sama 20 mg dikalikan 100% itu didapat 98%. Nah, dimana nilai kalori recovery-nya 98% itu berarti metodenya itu dia mampu mengukur hampir seluruh paracetamol yang ditambahkan. Nah, rentang yang diterima itu umumnya recovery yang baik itu dia berada pada 98% sampai 102%. Nah, jika recovery-nya itu di luar rentang, kayak kalau misalnya terlalu rendah, kemungkinan ada kehilangan zat atau gangguan analisis. Nah, kalau yang dia terlalu tinggi itu kemungkinan ada interferensi atau kesalahan pengukuran, yang dimana artinya itu metode belum cukup akurat. Nah, soal selanjutnya itu kenapa presisi dan akurasi itu penting dalam validasi metode analisis. Jadi presisi dan akurasi itu dia penting supaya hasil analisis itu benar dan tepat dan dapat dipercaya. Nah, kalau presisinya itu buruk berarti hasil pengukuran itu berubah-ubah sehingga dia tidak konsisten. Nah, kalau misalnya akurasinya itu buruk berarti hasil pengukuran itu dia tidak sesuai dengan kadar sebenarnya. Contohnya kalau kadar paracetamol dalam obat itu dia terukur lebih rendah atau lebih tinggi dari sebenarnya, berarti dosis obat yang diberikan itu bisa salah. Efek terapinya juga jadi tidak optimal, terus juga bisa membahayakan pasien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.